Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aji Kasiwi, NIM 182410101122 dari Data Mining Check. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang klasifikasi menggunakan dataset wine, PIMA Indian Diabetes, dan breast cancer. Kemudian akurasi itu nanti akan di testing berdasarkan persentase data testing 20%, 30%, dan 40%. Pertama yang kita lakukan adalah mengimport data. Pertama kita mengimport 6P SNP untuk pengolahan data array, kemudian import pandas ASPD untuk pengolahan data frame, kemudian ada skiklearn untuk lebih ke pengolahan algoritma tree-nya nanti. Kemudian ada from skiklearn model selection import train test split. Nah ini nanti untuk memisahkan data train. Kemudian ada skiklearn matrix import confusion matrix. Ini nanti untuk membuat suatu confusion matrix. Kemudian from skiklearn tree import decision tree classifier. Ini fungsinya nanti untuk mengklasifikasikan data menggunakan decision tree. Kemudian ada from skiklearn matrix import accuracy score. Ini untuk menghitung akurasi dari prediksi kita. Kemudian ada from skiklearn dataset import load wine. Ini untuk mengakses dataset wine. Kemudian from skiklearn dataset import load diabetes. Ini untuk mengakses data frame diabetes. Kemudian from skiklearn dataset import load breast cancer. Ini untuk mengakses dataset breast cancer. Kemudian from matlogic import pyplot SPLT. Ini untuk membuat suatu bagan. Kemudian ada skiklearn import dataset untuk mengakses dataset dan skiklearn import tree untuk mengakses tree. Nah, untuk fungsi algoritma tree-nya kita bisa saya buat menjadi suatu fungsi sehingga meminimalisir redundansi kode. Nah, yang pertama di sini saya membuat suatu fungsi bernama tree prediction dengan parameter objek, data frame, dan size. Objek ini adalah objek yang didapat dari skiklearn. Jadi load wine, ketika kita mengimport dataset dari skiklearn bernama load wine ini, load database dan load breast cancer. Nah, ini yang kita terima adalah sebuah objek. Nah, kemudian di sini ada data frame. Nah, ini untuk mengakses data frame-nya, values. Kemudian ada size. Size ini nanti berguna untuk menentukan besarnya perbandingan untuk memisahkan data train dan data test. Kita lanjut ke X dan Y. X ini merupakan values dari data frame. Kemudian Y adalah objek dari target class pada setiap row. Nah, kemudian X-train, X-test, Y-train, dan Y-test ini adalah proses membagi data train dan data test. Yaitu menggunakan fungsi train test split yang kita dapat dari skiklearn. Kita masukkan parameter data frame values-nya dan juga targetnya, yaitu target class-nya di setiap row. Kemudian test size-nya kita set berdasarkan size inputan nanti. Jadi bisa 30%, 40%, seperti itu. Dan random state-nya 100. Kemudian kita mendefinisikan algoritma tree, decision tree classifier dengan random state 100, kemudian kita fitkan dengan X-train dan Y-train-nya dengan data train-nya untuk mendapatkan suatu model. Nah, dari decision tree classifier ini kita mengakses fungsi metode
predik dari CLF untuk mendapatkan prediksi pada suatu data testnya. Nah, YPRED sama dengan CLF.PredictXTest. Artinya, YPRED ini nanti mengandung prediksi-prediksi nilai pada data XTest dan setiap row-nya. Kemudian yang selanjutnya adalah membentuk sebuah confusion matrix. Confusion matrix ini dibentuk dengan mengakses fungsi confusion matrix dari Sklearn tadi. Kemudian parameternya kita masukkan Y-test dan Y-prediksi. Nah, kemudian untuk menghitung akurasi prediksinya, kita menggunakan fungsi akurasi score dari Sklearn dengan menginputkan Y-test dan Y-prediknya juga. Karena ini hasilnya nanti berupa 0 sampai 1, maka untuk mempermudah pembacaan kita kalikan 100. Kemudian saya menggabungkan hasil confusion matrix dan akurasinya untuk memudahkan pemanggilan. Jadi dijadikan satu dalam sebuah dictionary. Oke, setelah fungsi ini kita buat, sekarang kita menggunakan kita mendefinisikan objek dan data frame. Yang pertama kita mendefinisikan wine dulu dengan objeknya wine sama dengan load wine, dan wine data frame-nya kita akses PD data frame, pandas data frame, kemudian kita mengakses objek wine, kemudian metodenya data. Nah, ini nanti dengan metode data ini akan mengembalikan nilai hanya berupa data frame, gitu. Berupa array kemudian dirubah ke data frame. Dengan yang diabetes juga load diabetes sama dengan load diabetes data frame sama dengan PD data frame diabetes data. Breast cancer juga seperti itu. Nah, untuk memanggilnya kita hanya perlu memanggil fungsi yang sudah kita buat tadi, tree prediction. Jadi seperti ini, wine20 ini variabel untuk menampung hasil dari tree prediction. Jadi wine20 ini artinya wine dengan prediksi 20. Wine20 sama dengan tree prediction. Wine ini objek, wine df ini wine data frame, kemudian 0,2 ini besar size-nya. Wine 30 dan wine 40 seterusnya seperti itu, tinggal menyesuaikan besar size-nya. Ketika kita run, nah kita mendapatkan hasil confusion matrix wine dengan persentase 20 seperti ini. Dan akurasi wine persentase 20 77,7779%. Kemudian confusion matrix wine persentase 30% dapat dilihat jadi seperti ini. Dengan akurasi wine persentase 30% adalah 83%. Untuk confusion matrix wine persentase 40 kita mendapatkan confusion matrix seperti ini dengan akurasi wine presentasenya sebesar 86%. Untuk diabetes juga sama, kita tinggal menentukan data frame dan objek yang kita inginkan. Kalau diabetes ya yang diabetes di sini diabetes, objeknya diabetes dan data frame-nya diabetes data frame. Kemudian dimasukkan size-nya. Nah, ketika kita run di sini confusion matrix diabetes persentase 20% menghasilkan confusion matrix seperti ini. Nah, tadi ini yang ini 3 baris, yang ini banyak baris. Nah, dengan confusion matrix seperti ini kita mendapatkan akurasi diabetes persentase 20% sebanyak 2,2%. Kemudian confusion matrix diabetes persentase 30% mendapatkan persentase sebesar 1,5%. Dan untuk yang persentase 40%
sangat tidak akurat, 0%. Yang untuk breast cancer, kita mendapatkan confusion metric breast cancer seperti ini, dan dengan akurasi 20% sebesar 94%. Kemudian confusion metric breast cancer persentase 30%, akurasinya mencapai 95%. Dan untuk confusion matrix breast cancer persentase 40% dengan confusion matrix seperti ini, akurasi breast cancer-nya sebesar 92%. Sekian hasil kerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.